Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia UTBK ya. Kita masuk ke materi pertama yaitu sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini sudah kalian dapatkan di kelas 10 di semester pertama. Untuk pembelajaran kimia UTBK saya memberikan sistem periodik unsur karena materi ini cukup krusial. Biasanya dikeluarkan bahkan di tahun 2019 malah dikeluarkan 3 soal sendiri untuk SPU ya. Dan SPU pun juga dia menjadi materi sebagai dasar untuk materi selanjutnya seperti ikatan kimia, redoks dan elektrokimia, nah itu dipakai. Jadi saya memberikan materi ini lagi, sistem periodik unsur, untuk kalian bisa merecalling memori kalian, untuk saya memberikan penekanan-penekanan yang biasanya dikeluarkan untuk soal UTBK begitu ya. Oke, langsung saja kita ke materi sistem periodik unsur. Nah, kalau di pembelajaran kali ini dulu kita sudah pernah mengenal bahwa sistem periodik unsur itu ada yang mencetuskan sejarahnya, tidak bisa langsung menjadi SPU seperti yang kita kenal saat ini ya. Tapi ada teori Triadobe-Reiner, kemudian ada Octave Newlands, kemudian ada periodik Mendeleev dan periodik modern seperti yang kita kenal saat ini. Nah, di dalam sistem periodik unsur itu juga kita bisa melihat ada yang lajur vertikal, ada yang lajur horizontal, yaitu ada yang dikatakan golongan, ada yang dikatakan periode. Golongan pun ada yang dinamakan golongan utama, ada yang dinamakan golongan transisi. Transisi juga ada transisi luar, juga ada transisi dalam begitu ya. Nah, selain kita mempelajari golongan dan periode, kita juga akan mempelajari tentang sifat-sifat keperiodikan. Dua materi inilah, materi pokok dalam SPU inilah yang kita jadikan pokok dasar dalam pembelajaran kimia UTBK, karena yang dikeluarkan memang menyangkut teori-teori atau materi ini, yaitu golongan periode dan sifat keperiodikan begitu ya. Oke. Kita flashback sedikit tentang teori-teori perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama ada Triadobe-Reiner. Triad, seperti namanya triad, yaitu kelipatan 3 gitu ya. Jadi Pak Dobe-Reiner ini mengemukakan bahwa penyusunan SPU itu dia berdasarkan 3 tingkatan. Jadi mengelompokkan 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat. Kemudian 3 lagi dia punya kemiripan sifat, 3 lagi, nah seterusnya gitu ya. Terus disempurnakan lagi oleh Bapak Newlands dengan teorinya Octave. Octave itu 8 ya, berarti kelipatan 8. Berdasarkan kenaikan nomor massa atomnya, nah unsur ke-8 punya sifat yang mirip dengan unsur yang pertama begitu. Itu menurut hukum Octave Newlands. Kalau tadi Triadobe-Reiner itu kelipatan 3, kalau Octave ini udah lebih panjang gitu ya, 8. Nah, kemudian disempurnakan lagi oleh Bapak Mendeleev dengan sistem periodiknya. Nah, ini sudah lebih kompleks nih, sudah Bapak Mendeleev sudah menyusun tabel-tabel SPU sebenarnya. Nah, dimulai dari Mendeleev ini, tabel-tabel susunan SPU itu sudah ada. Tetapi Bapak Mendeleev mengemukakan teorinya, menyusun unsur-unsur dalam tabel periodik unsur itu berdasarkan kenaikan massa atom gitu. Kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Kemudian disempurnakan lagi oleh yang namanya Bapak Moseley dengan sistem periodik modernnya seperti yang kita kenal saat ini. Nah, kalau Mendeleev dia menyusunnya berdasarkan kenaikan massa atom, periodik modern dari Bapak Moseley ini dia berbeda, bukan berdasarkan kenaikan massa atom, tetapi berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Nah, itu perbedaannya. Sehingga bisa ada yang namanya susunan laju vertikal atau golongan dan kenaikan nomor atom dalam laju horizontal yang kita sebut sebagai periode, seperti yang saat ini kita pakai gitu ya. Nah, masing-masing dari teori ini, jadi kalau dulu itu setiap ilmuwan yang menemukan teori maka akan langsung disidangkan gitu ya. Nah, setiap teori itu ada kelebihan dan kelemahannya, makanya selalu disempurnakan gitu ya. Nah, teori Triadobe-Reiner ini dia punya kelebihan, yaitu dia
bisa menemukan hubungan antar massa atom unsur dengan sifat. Sedangkan kelemahannya yang tidak bisa dijelaskan oleh triad itu ada beberapa unsur, bahkan banyak unsur yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam triad itu gitu. Dia menyusunnya kemiripan sifat, ada 3 unsur yang punya kemiripan sifat. Kemudian lah unsur ini kok dia tidak punya kemiripan sifat dengan ini, harusnya kan dia punya kemiripan sifat dengan unsur yang ini, wong dia penyusunannya 3-3 gitu ya. Lalu kalau nggak mirip dengan satu triad ini, dia masuknya kemana? Nah itu yang dia nggak bisa menjelaskan. Kemudian dijelaskan lagi oleh si Octave Newlands. Nah, Octave Newlands ini juga punya kelemahan. Ketika unsur yang ke-8 itu mirip dengan unsur yang pertama, ternyata unsur yang ke-9 misalnya ya, dia kok tidak mirip dengan unsur yang kedua, harusnya kan mirip. Nah, dia nggak bisa menjelaskan. Kemudian disempurnakan lagi oleh Bapak Mendeleev, itu berdasarkan kenaikan nomor massa, ternyata juga punya kelemahan, yaitu beberapa unsur yang dia harusnya nomor massanya meningkat gitu ya sesuai dengan urutannya, tetapi ternyata kok nomor massanya malah lebih kecil. Itu ada beberapa dan tidak bisa dijelaskan juga. Ternyata disempurnakan lagi oleh Pak Moseley dengan sistem periodik modern yang kita kenal saat ini, menyusun berdasarkan kenaikannya nomor atom. Nah, ini punya kelebihan ya, bisa mengaitkan konfigurasi elektron pada kulit valensinya dengan sifat kimianya. Tetapi juga punya kelemahan. Nah, kelemahan itu pun juga belum bisa terjawab sampai sekarang, yaitu posisi hidrogen atau unsur hidrogen yang dia non-logam itu dia masuk ke dalam golongan 1A kan, tetapi dia tidak punya kemiripan sifat dengan golongan 1A. Seperti yang kita ketahui contohnya ada Li, Na, K, itu kan mereka logam ya, tetapi hidrogen dia tidak logam, dia non-logam. Nah, kenapa dia kok dimasukkan ke dalam golongan 1A? Karena berdasarkan jumlah elektronnya dia paling macem gitu, paling pas untuk ditaruh di golongan 1A. Kalau mau ditaruh di golongan 2A ya ndak bisa, nomor atomnya cuma 1, elektronnya cuma 1. 3A apalagi, kemudian apalagi 8A. Nah, 8A kan meskipun ada ion duplet tapi dia udah stabil, sedangkan hidrogen itu dia belum stabil gitu ya. Nah, itu kelemahan dari sistem periodik modern. Nah, oke, kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada yang kita kenal laju horizontal atau periode, juga ada laju vertikal golongan. Nah, contoh dari SPU yang kita kenal saat ini kan seperti ini ya, ada tabel-tabel ini. Nah, kalau misalnya di kelas 10 dulu kalian itu belum mencerna sistem periodik unsur ini, kelas 12 silahkan kalian mencernanya dengan baik-baik. Kenapa? Karena ada beberapa tipe soal yang dikeluarkan itu dalam bentuk tabel SPU, tapi dia kosong-kosong. Misalnya hanya ditaruh beberapa, misalnya di sini Na11, di sini ada Cl17. Nah, kemudian ada di sini unsur A, B, C, D, E dengan random gitu ya. Pertanyaannya langsung ada 3. Unsur A, unsur mana yang dia ada berada di satu golongan atau satu periode. Kemudian unsur A dan B kalau membentuk senyawa dia akan masuk membentuk senyawa apa, kemudian berikatan apa, ikatan kimianya. Nah, gitu. Artinya modal dasarnya kan kalian harus bisa. Yang pertama, menaruh penomorannya. Nah, penomorannya kan juga ada aturannya di sini ya. Nomor atom 1, kemudian nomor atom 2 di 8A, kemudian baru nomor atom 3 di 1A lagi, nomor atom 4 dan seterusnya. Nah, ini juga harus kalian perhatikan. Syukur-syukur kalian sudah bisa hafal golongan utama. Nah, golongan utama, minimal golongan utama periode 3 lah. Periode 3 kan ini nanti minggu Alicia pacaran sama calon artis. Kemudian periode 4. Nah, ini kan yang lumayan sering dikeluarkan gitu ya. Nah, jadi kalau kalian sudah hafal, minimal kalian akan bisa mempercepat pengerjaannya. Karena kalau tes online itu kan yang penting cepat, kecepatan dan ketepatan.
meskipun soal konsep kan kalau kalian nggak betul-betul memahami konsepnya akan memakan waktu yang lama begitu ya. Jadi silakan cerna baik-baik konsep dari SPU ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan golongan dan periode. Bagaimana caranya? Saya kira kalian masih ingat harusnya ya karena baru kelas 12. Jadi kalau menentukan golongan itu kan ada golongan utama, ada golongan transisi. Kalau menentukan golongan itu berdasarkan elektron valensi. Yang dikatakan dengan elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Jadi kulit terbesarnya nomor kulitnya ya. Itu elektronnya ada berapa di kulit terluar gitu. Nah, kalau golongan utama dia punya yang namanya blok S, ada juga yang namanya blok P. Ketika dia berada di konfigurasi elektron terakhirnya jatuh di subkulit S, maka dia jatuh di blok S. Elektron valensinya yaitu yang ada di subkulit S itu. Kalau di sini contohnya Mg12 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, berarti elektron valensinya yang mengisi di kulit nomor 3, kulit terluarnya. Subkulit S berarti golongan A. Nah, elektron valensinya 2, berarti dia ada di golongan 2A. Nah, yang perlu hati-hati ada di blok P. Kenapa? Karena kalau ada di blok P, kalian harus menjumlahkan elektron yang ada di P dan S di depannya. Biasanya siswa-siswa itu lupa. Kalau dia jatuh terakhirnya di P, dia lupa kalau depannya ada S gitu. Jadi cuman yang diambil elektron yang ada di P. Padahal harusnya dijumlahkan dengan S di depannya. Contohnya P15 sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Jadi elektron valensinya yang ada di subkulit P ada 3, subkulit S ada 2. Di nomor kulit yang sama, nomor kulit 3. Jadi golongannya golongan 5A gitu ya. Selanjutnya ada golongan transisi. Ada transisi luar, ada transisi dalam. Nah, golongan transisi luar itu ketika elektronnya atau konfigurasinya berakhir di subkulit D. Nah, ini juga ada aturannya. Kalau dia jatuh di subkulit D terakhirnya, maka dia akan ada di golongan B, golongan transisi. Golongan B itu cara menentukan elektron valensinya, perlu diingat bahwa elektron valensinya yang ada di subkulit D dan ada di subkulit S di depannya. Jadi dijumlahkan. Kalau jumlahnya kok ada ada 11. Nah, ini loh ada 11, berarti dia masuknya 1B. Kalau jumlah antara subkulit D dan subkulit S ternyata elektronnya 12, dia ada di golongan 2B. Nah, yang untuk golongan 8B itu dia punya 3 kolom, yaitu yang jumlahnya 8, jumlahnya 9, dan jumlahnya 10. Begitu ya. Kemudian ada lagi yang perlu kalian perhatikan bahwa untuk aturan subkulit D dia punya 2 aturan. Satu aturan yaitu aturan setengah penuh dan aturan penuh. Itu yang sering dilupakan oleh siswa. Bahkan kadang ada satu soal yang memang dia itu untuk soal aturan tersebut. Contoh, ketika ada atom X misalnya dengan nomor atom 29 gitu ya, berarti kan dia konfigurasinya 18AR, 4s2, 3d9. Nah, kalau misalnya kalian lupa dengan aturan penuh dan setengah penuh, kalian mesti akan menjawab seperti itu, 4s2, 3d9, padahal itu jawaban yang salah. Kenapa? Karena ketika dia mendekati penuh, dia nggak stabil. Yang stabil adalah yang penuh. Jadi 3d10. 10 itu elektron satunya dari mana? Yaitu dari 4s tadi. Jadinya 4s1, 3d10 itu jawaban yang tepat. Ya, kemudian kalau mendekati setengahnya 10 kan 5 ya. Mendekati contohnya itu 3d4, contohnya d4 gitu ya. Nah, berarti contohnya kan ada 4s2, 3d4 katakanlah. Kemudian 3d4-nya itu harus kalian buat setengah penuh dengan mengambil satu elektron di subkulit S depannya. Jadi 4s1, 3d5. Nah, itu yang stabil, yang betul. Kemudian ada blok F atau transisi dalam. Ini memang jarang dikeluarkan di soal UTBK.
Hanya untuk pengetahuan kalian saja, kalau blok F itu yang jatuh di subkulit 4F atau 5F begitu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan periodenya? Periode ditentukan dari nomor kulit yang paling besar. Kalau 4S3D jangan periode 3 terakhir, konfigurasi terakhir, tapi ada di 4-nya, 4S-nya, karena nomor kulit terbesarnya itu 4 bukan 3. Gitu ya. Oke. Kita contohkan. Nah, contoh di sini yang perlu kalian banget perhatikan, contohnya yang nomor 2 ini. Ga dengan nomor atom 31, dia kan punya konfigurasi panjang sekali hingga 3D14P. Nah, karena 4P ini biasanya kalian lupa kalau elektron valensinya bukan cuma 4P, terhalang dengan 3D, tapi di sini ada 4S dengan nomor kulit yang sama, berarti elektron valensinya harus kalian jumlahkan antara 4S dan 4P, sehingga jumlah elektron valensinya sama dengan 3 golongan A. Jadi golongannya 3A dengan periode 4. Oke. Nah, perlu diingat buat kalian bahwa untuk mempercepat kalian dalam menulis konfigurasi elektron, ada yang namanya penyingkatan konfigurasi, yaitu dengan menggunakan golongan 8A. Ada He nomor atom 2, Ne nomor atom 10, Ar nomor atom 18, kemudian ada Kr nomor atom 36, Xe 54, kemudian ada Rn nomor atom 86. Iya. Nah, kalau misalnya Ga31, ini kan bisa kita singkat dengan yang mendekati 31, yaitu Ar nomor atom 18. Nomor atom 18 berarti elektronnya ini berhenti sampai di 3p6. Artinya 1s2 sampai 3p6 ini bisa kalian singkat dengan menuliskan 18Ar. Berarti kalau konfigurasi ini kita singkat, penulisannya yaitu 18Ar, 4s2, 3d10, 4p1, golongannya 3A, periodenya 4. Begitu ya. Kemudian unsur Sc dengan nomor atom 21. Konfigurasinya yaitu ini juga bisa kita singkat dengan 18Ar ya. 18Ar, 4s2, 3d1. Jumlah valensinya ada 2 tambah 1, 3, golongan 3B karena jatuh di subkulit D. Oke, ini untuk menentukan golongan dan periode. Nah, ini unsur-unsur yang ada di golongan utama atau golongan A. Harapannya kalian sudah hafal sehingga bisa mempercepat dalam pengerjaan soal. Kalian bisa menghafalnya dengan menggunakan jembatan keledai seperti ini. Kalau mau membuat jembatan keledai yang lain juga silahkan ya. Nah, heboh negara Arab karena serangan ranjau atau serangan radon juga boleh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur. Nah, ini yang menjadi krusial juga karena ada soal yang memang hanya untuk keperiodikan unsur aja. Nah, perubahan sifat periodik unsur yang paling penting untuk kalian ketahui adalah jari-jari atom. Selanjutnya menyesuaikan. Kalau kalian gak hafal semua kan kalian minimal hafal jari-jari atom ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah dia semakin bertambah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan dia semakin berkurang. Begitu juga dengan sifat reduktor. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, kalau kalian simak di SPO, semakin ke kanan maka dia nomor atomnya semakin meningkat. Nah, sehingga punya biloks yang semakin tinggi. Kalau dia punya biloks yang semakin tinggi, artinya kemampuan oksidasinya makin rendah. Gitu ya. Sehingga dari kiri ke kanan dia susah oksidasi sehingga dia sifat reduktornya berkurang. Begitu juga dengan sifat basa. Basa itu dia kan dari logam ya, sifat kelogaman juga. Dalam SPU itu kan semakin ke kanan dia semakin non logam. Jadi SPU yang sebelah kiri itu cenderung logam. Semakin ke kanan semakin pudar sifat kelogamannya. Begitu juga dengan sifat basa. Kalau basa contohnya dari logam Na direaksikan dengan H2O kan akan jadi NaOH gitu ya. Kalau Cl misalnya, Cl direaksikan dengan H2O kan bukan jadi ClOH gitu ya. Jadi sifat kebasaannya semakin berkurang. Nah, kemudian yang
Kebalikan dari jari-jari atom ada afinitas elektron, energi ionisasi, keelektronegatifan, sifat oksidator dan sifat asam. Yang paling penting di sini itu keelektronegatifan dan energi ionisasi. Kebalikan dari jari-jari atom berarti semakin ke bawah semakin berkurang, semakin ke kanan semakin bertambah. Nah, itu catatan yang perlu kalian ketahui atau kalian kantongi untuk sifat keperiodikan unsur untuk menjawab soal-soal kimia UTBK ya. Oke, kita langsung saja terapkan di soalnya. Nah, soal-soal ini sudah saya pilihkan yang cenderung mirip gitu ya dengan soal-soal di UTBK. Ada soal di SBMPTN 2017, ion X3+ dan Ne nomor atom 10 merupakan isoelektronik. Nah, apa itu isoelektronik? Isoelektronik adalah mereka mempunyai konfigurasi elektron yang sama, mempunyai elektron yang sama. Berarti antara ion X3+ dan Ne10 dia punya konfigurasi yang sama. Pertanyaannya adalah konfigurasi elektron untuk unsur X adalah titik-titik, padahal diketahuinya X3+. Pertanyaannya untuk unsur X dalam keadaan ground state atau netral. Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu konfigurasi ion X3+, karena konfigurasinya sama dengan Ne10, maka konfigurasi ion X3+ adalah 1s2, 2s2, 2p6. Nah, seperti yang B ini ya, 1s2, 2s2, 2p6. Ini konfigurasi untuk ion X3+. Nah, pertanyaannya kan konfigurasi untuk X. X3+ adalah unsur X yang dia sudah melepaskan 3 elektron terluarnya. Sehingga kalau kita mau mencari unsur X ya berarti dia yang sebelum dia mengeluarkan 3 elektron terluarnya. Berarti setelah 2p6 ada 3s2, 3p1. Jawaban yang tepat adalah C. Konfigurasi elektron untuk unsur X 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan contoh nomor 2 di UM-UGM 2010. Suatu partikel X memiliki 16 proton, 16 neutron, dan 18 elektron. Partikel tersebut dikategorikan sebagai titik-titik. Partikel X punya 16 proton tetapi punya 18 elektron. Nah, berarti dia tidak dalam keadaan yang netral atau ground state. Netral itu ketika protonnya sama dengan elektron, padahal di sini elektronnya lebih banyak dibandingkan proton. Kelebihan berapa elektron? Kelebihan 2 elektron. Artinya si X ini dia sudah menangkap 2 elektron. Kalau menangkap 2 elektron berarti dia akan bermuatan negatif 2. Nah, yang bermuatan negatif namanya anion. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Anion X bermuatan negatif 2. Oke, bisa dipahami. Kemudian contoh soal yang ketiga ada soal dari SPMB tahun 2003. SPMB itu merupakan soal yang sama dengan SBMPTN, cuma namanya berbeda. Soalnya SBMPTN mengalami banyak perubahan nama. Ada UMPTN, ada SPMB, kemudian ada SIPENMARU, ada SNMPTN, ada SBMPTN gitu ya. Intinya ini adalah jenis soal yang sama gitu. Diketahui nomor atom Ca20, nomor atom Cu29, nomor atom K19, Ti22 dan Zn30. Nah, ion-ion di bawah ini tidak punya elektron, tidak berpasangan, kecuali berarti yang kita cari yang punya tidak berpasangan apa yang tidak punya tidak berpasangan? Berarti kan yang punya ya, yang punya elektron tidak berpasangan. Oke, kita cari. Yang A, Ca2+ dengan nomor atom Ca20, genap ya. 20 kalau dilepaskan 2, berarti kan dia masih 18 ya. Padahal 18 itu nomor atom dari AR, dia stabil, golongan 8A, berarti dia penuh semua. Berarti tidak ada yang tidak berpasangan. Berarti jawabannya bukan A. Kemudian Cu2+, Cu nomor atomnya 29, kalau melepaskan elektronnya 2, berarti tinggal 27. Coba kalau 27 berarti kan AR18, 4S2, 3D7. Nah, 3D7 ini berarti kan dia punya elektron yang tidak berpasangan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, gitu ya. Oke, ini soal terbaru, ini juga dikeluarkan di UTBK yang terbaru.
Meskipun berbeda soal, cuman tipenya sama seperti ini ya. SBMPTN 2018 ada data energi ionisasi dari unsur A. Pertanyaannya adalah senyawa halida berarti senyawa dari A yang mengikat unsur halogen. Halogen golongan 7A berarti dia membentuk ion, katakanlah halogennya X ya, berarti dia membentuk ion X negatif 1. Kalau dia membentuk dengan unsur A, maka dia akan membentuk senyawa apa gitu. Nah, untuk mengetahui unsur senyawanya apa, berarti kan kita harus tahu ion A-nya apa kan? Nah, untuk tahu ion A-nya apa, kita harus lihat dari energi ionisasi dia ada di golongan berapa. Cara membacanya adalah energi ion pertama sama kedua. Nah, ini berarti dia golongan pertama, selisih antara 1 dan 2 ini golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat, dan seterusnya. Kita cari kenaikan yang sangat signifikan ada di golongan berapa, atau selisih yang paling jauh, selisih yang paling tinggi ada di nomor berapa. Contoh, selisih antara 1 ini kira-kira kan 1000 ya, 1000 ke 2000, berarti kan dia selisihnya cuma 1000. Kalau 2 ke 3 antara 2000 menuju berapa ini? Menuju 8000, berarti dia selisihnya 6000 sendiri ya. 6000 berarti 3 ke 4 selisihnya kurang lebih ini 3000 dan seterusnya. Ternyata yang mengalami lonjakan drastis ada di energi ion 2 ke 3, berarti dia ada di golongan 2. Kalau yang signifikan di 1 ke 2 berarti golongan 1. Ini golongan 2 gitu ya. Artinya si A ini ada di golongan 2A. Nah, kalau dia nggak mesti A sih, yang pasti dia punya dia akan membentuk kation A2 plus A plus 2. Nah, A plus 2 direaksikan dengan halida X- berarti akan membentuk AX2. Nah, yang sama, yang kira-kira sama dengan X2 kan yang BaCl2. Oke, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Sekian penjelasan dari materi SPU. Materinya bisa di-download di e-learning kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.